Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat soal di CBT pada aplikasi Mumtaz. Oke, pertama-tama pastikan sudah masuk ke aplikasi Mumtaznya. Nanti tampilan seperti ini. Nanti akan saya berikan cara dari mulai setting CBT, membuat soal, bentuk soalnya seperti apa, kemudian simulasi yang mengerjakan siswa, kemudian nanti lihat hasil pekerjaan siswa, cara koreksi otomatis dan manualnya seperti apa, kemudian yang terakhir cara unduh cara mengkalkulasi nilai, kemudian cara unduh hasil ujian CBT-nya. Oke, langsung saja. Kita pilih di sini, pilih CBT ya, kita klik CBT, maka nanti akan muncul tampilan di sini adalah paket soal yang sudah pernah kita buat. Nah, kalau yang belum pernah buat di sini maka akan kosong ya. Maka kita kalau mau buat soal yang baru, pilih buat paket soal baru yang hijau ini, kita klik. Oke, kemudian di sini pilih jenis ujiannya. Misal saya pilih PHB, penilaian harian bersama, kita klik. Nah, saya pilih misalnya kode ujiannya singkatan dari ini aja, penilaian harian PKN tema 1. Nah, saya singkat PH PKN 1 ya. Nama ujiannya, nama lengkap kita nanti diketik ya, ini saya karena sudah ada penilaian harian PKN tema 1. Nah, deskripsinya di sini diisi biar memudahkan, diisi mata pelajarannya ya. PKN. Tingkat kelasnya dipilih tingkat kelas 5, mata pelajarannya berarti PKN. Nah, di sini ketik saja soal ya. Kemudian di sini adalah petunjuknya. Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, misal kemudian bobot nilainya 100. Oke. Nah, ini satu bagian ya. Jadi semua nanti jadi satu bagian. Isian ataupun pilihan ganda jadi satu bagian. Kalau dipisah, misalnya kita tambahkan ini dipisah menjadi dua bagian, maka nanti akan membingungkan siswa ya. Dalam satu layar ada dua jenis soal, yang satu pilihan ganda, yang satu misalnya isian. Maka itu tidak saya sarankan hanya satu bagian saja. Kemudian kita klik simpan. Yang ini ya, simpan. Maka nanti di sini akan muncul paling atas paket soal yang akan kita buat. Nah, di sini ya. Kita lihat pertanyaan masih 0, belum kita buat berarti. Kemudian kita klik di sini di bawah nama paket soal ini, kita klik penilaian harian PKN tema 1, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nanti Bapak Ibu hanya fokus saja di pertanyaan sesi ujian, pertanyaan dan sesi ujian. Dan kolaborator ya, kalau misalnya mau membagi soal ke guru paralelnya ya, teman paralelnya. Oke, kita klik pertanyaan. Kalau mau buat soal kita klik pertanyaan. Oke, di sini masih kosong, maka kita klik di sini buat pertanyaan baru. Kita klik. Nah, di sini biarkan saja ini. Temanya nggak usah. Ini pilih bentuk ujiannya. Saya contohkan multiple choice dulu. Nah, di sini adalah pertanyaannya. Saya contohkan yang ada gambarnya ya, biar nanti Bapak Ibu mudah. Misalnya, perhatikan lambang Pancasila di bawah ini. Nah, karena di bawah ini maka kita harus enter. Di kursornya dari bawah, lalu kita cari di Google. Kita cari aja lambang Pancasila ya. Gambar Pancasila. Oke. Oh, saya ganti lambang, maaf. Lambang. Nah, sini ada ya. Kita klik kanan saja di gambarnya. Kemudian kita klik copy image. Kemudian kita kembali lagi ke sini ke Mumtaz. Kemudian kita Ctrl V ya, langsung Ctrl V di keyboard, kita klik Ctrl dan V. Nah, muncul gambar. Kemudian kita enter lagi. Kalau kita mau memberikan pertanyaannya misalnya bunyi Pancasila yang sesuai dengan lambangnya adalah
Nah, gitu ya. Kemudian di sini tambah opsi jawaban ya, karena pilihan ganda kita klik di sini tambah opsi jawaban. Misalnya jawaban yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita enter ya, kita enter karena kita akan meletakkan gambar di sini di opsi jawabannya ya. Kemudian kita balik lagi ke Google, kita cari gambar, nah ini gambar sila, misalnya jawabannya salah ya, gambar sila 2. Nah, kita klik kanan di gambarnya, kita pilih saja klik kanan, kemudian kita copy image, klik copy image, kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Nah, muncul ya. Terus tambah opsi lagi di sini, kita klik, misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita enter ya. Kita enter, kemudian kita ke Google lagi. Misalnya di sini lambangnya adalah lambang sila ke-4 misalnya. Kita klik kanan, terus kita copy image ya. Jangan lupa klik kanan di gambarnya ya. Kemudian kita Ctrl V. Oke, sudah tambah opsi lagi di sini. Yang C-nya misalnya Persatuan Indonesia. Kita enter. Kita kembali lagi ke Google, kita cari misalnya sila 5 misalnya. Kita klik kanan di gambarnya, copy image ya, jangan copy link, tapi copy image. Kemudian Ctrl V. Kita klik opsi jawaban satu lagi, misalnya keadilan, jangan keadilan ya, misalnya kerakyatan, apa ya, yang lambang ini berarti rantai, keadilan patikan yang belum ada lambangnya tapi bentar. Oke, ini yang A tadi kemanusiaan lambangnya, berarti ini misalnya apa ya, Persatuan Indonesia aja deh ya, Persatuan Indonesia. Enter. Kita cari di Google-nya, berarti lambang yang benar ya, sila ketiga. Klik kanan di gambarnya, kemudian kita klik copy image, balik lagi ke mumtaznya, Ctrl V. Nah, udah ya. Ini kemanusiaan. Oke. Ini biar beda, yang ini saya ganti aja deh, kerakyatan ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Oke. Nah, kunci jawabannya berarti yang benar yang D ya. Berarti yang tulisan huruf D ini kita klik jadi warna hijau. Kemudian kita ke atas ini, kita fokus di sini urutan soal kita bikin ya, dari nomor 1 kita klik nomor 1 soal ini. Kemudian bobotnya misalnya 50 ya. Karena saya mau bikin 2 nomor supaya 100, maka saya bagi 2 jadi 50. Nah, kalau sudah, ini fokus 2 aja ini ya, urutan dan bobot benar. Kalau sudah, kita ke bawah, ini dibiarkan saja, lalu kita klik simpan. Oke. Ini ternyata kelebihan, saya hapus 1 kalau kelebihan ya. Oke ya, baru 1 nomor. Kemudian soal yang kedua saya pilih buat pertanyaan baru, kita klik di sini. Nah, ini biarkan saja, langsung pilih choose ininya, pilih jawaban pendek ya nih, short answer-nya kita klik. Nah, di sini ya. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa adalah bunyi Pancasila sila ke titik-titik. Nah, ini karena isian. Nah,
Di sini nggak ada kunci jawabannya ya. Kemudian urutan soalnya misalnya nomor 2, bobot soal benarnya di sini diganti 50. Oke, kemudian kita klik simpan. Oke, kalau mau dilihat kita klik preview yang ini ya, kita klik preview, nanti soalnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nomor 1 ya, di soal ada gambarnya, di pilihan ganda juga ada gambarnya seperti ini. Nah, kunci jawabannya yang tulisannya tebal. Nah, ini yang isian ya. Oke, kita balik, ada tulisan back di sini, kita klik. Nah, udah bikin 2 nomor. Kemudian soal ini mau kita ujikan ya, maka pilih sesi ujian. Kita klik sesi ujian di sini. Nah, sesi ujian ini masih kosong di bawah ini. Pilih ini, buat sesi ujian sebelah kanan ini ada tanda plus, kita klik sesi ujian. Nah, bisa nama sesinya apa tadi? Penilaian harian ya, PKN tema 1 misalnya, kita klik. Nah, di sini kapan diujikan, pilih session anytime aja. Kemudian ruang ujiannya, kelasnya saya pilih kelas 5, maka durasinya adalah waktunya ya, nanti diatur aja nih, karena saya contoh saya ketik 1 menit. Soal diacaknya nggak usah di checklist. Penilaiannya ini harus otomatis ya, karena kalau manual nanti repot, pilihan ganda harus manual, ini harus otomatis. Kemudian tampilkan hasil nilainya, klik iya. Oke, nanti ini kan tampilan hasil nilainya ke siswa itu akan muncul nilainya. Nah, karena ini otomatis, maka nanti yang akan muncul di siswa adalah skor pilihan gandanya saja, artinya skor sementara. Nanti yang isiannya kalau sudah dikoreksi maka bisa diupdate, sehingga di mumtaznya siswa pun akan ikut update ya soalnya apa nilainya. Oke, langsung kita klik simpan. Oke, kalau sudah nanti di bawah sini akan muncul sesi ujian ini ya, yaitu nih penilaian harian PKN tema 1. Maka ini kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pilih token, kita klik tokennya, kita checklist ini expirednya sehari. Kemudian kita pilih generate token baru, kita klik. Nah, akan muncul token di sini nih. Nah, nanti dicatat ini tokennya ya, saya catat dulu. Misalnya ini BRG LI4 ya. Nanti ini yang akan kita berikan ke murid. Oke, nah sekarang kita akan coba bagaimana murid mengerjakan. Nanti di mumtaznya murid, untuk mengerjakan dia harus klik yang ini ya, tes CBT. Dia klik tes CBT-nya. Nah, nanti di sini harus diisi 6 digit virtual account murid, 6 digit awal ya. Kita klik nih 857263. Ini sama semua nih murid Al-Azhar ini, Al-Azhar 13 Romaun ya. Kemudian kita klik username-nya, username muridnya ya. Oke, kalau sudah klik sign in. Nah, nanti murid diminta masukkan token yang diberikan oleh gurunya. Nanti barangkali gurunya memberikan lewat chat Zoom. Nanti itu bisa di copy paste kalau di chat Zoom ya, atau boleh diketik juga. Misalnya di sini saya ketik BRG LI4. Oke, kemudian klik mulai. Nah, oke, soal pertanyaan nomor 1. Jadi langsung saja dijawab, misalnya yang D jawabannya, maka langsung tersimpan otomatis. Nah, di sini ada nomornya ya, nomor 1, nomor 2. Jadi kalau udah keklik jawabannya, di sini akan berubah warna hijau. Kalau biru berarti artinya belum dijawab ya. Kemudian kita bisa klik di nomor berikutnya, klik nomor 2-nya, atau di sini tadi kan ada tanda ke kanan, ini bisa klik juga yang ini. Misalnya saya klik nomornya saja, ini klik. Nah, soal nomor 2. Maka kita klik di sini jawabannya misalnya 1 ya. Nah, di sini warna biru, masih warna biru ya. Kalau isian di sini harus klik simpan jawaban biar berubah warna hijau. Kita klik. Oke, nah di sini sudah berubah warna hijau. Nah, di sini ada timernya. Timer di siswa nanti ada timernya di sini ya. Kemudian kalau sudah selesai kita klik ini, selesaikan ujian. Kita klik selesai. Kemudian dia checklist siswanya nih. Kita klik selesai. Oke, nah kalau sudah, maka kita kembali lagi ke ke CBT-nya guru ya. Klik CBT di sini. Oke. Kemudian yang paling atas tadi, yang paket yang kita ujikan tadi, kita klik di sini nih. Kemudian kita klik sesi ujian. Klik sesi ujian. Kemudian di sini pilih penilaian harian PKN tema 1. Kita klik yang warna biru ini. Warna hijau ya.
Nah, di sini muncul satu murid yang sudah mengerjakan dan nilainya adalah 50. Terjawab 2, benarnya 1. Nah, di sini yang benar ini adalah soal pilihan ganda ya. Kita lihat soal isiannya adalah belum terkoreksi otomatis. Maka kita klik ini, make assessment, kita klik di sini untuk mengoreksi ya. Ini make assessment di sini, klik. Oke, nanti akan muncul nilai yang ditampilkan 50 ya. Nah, nilai sementaranya 50 juga. Maka kita ke bawah ke bagian isian nomor 2 nih, kita isi skornya. Misalnya skornya 50. Jadinya nanti jadi 100 ya. Nah, di sini masih 50. Kalau kita klik ini, maka di sini akan berubah jadi 100 ya. Coba kita klik. Oke. Jadi soalnya hasil nilainya jadi 100, tapi nilai yang ditampilkan murid masih 50 ya. Kita back ke sini, klik back to participant list, kita klik. Nah, lihat di sini masih 50, di tampilan muridnya masih 50 ya, di mumtaznya murid. Supaya berubah maka kita klik ini, recalculate score. Kita klik di sini. Oke. Nah, kemudian menjadi 100 nih. Ya, berubah jadi 100, di murid juga berubah jadi 100. Kemudian kalau sudah, kita klik download examnya. Nah, kita klik download, nanti akan bentuknya berubah menjadi Excel ya. Nah, kita buka Excelnya. Nah, seperti ini. Ini satu murid Fauzan. Nanti kalau muridnya banyak, di sini bawahnya muncul ya. Kemudian kita ke kanan, kita lihat hasilnya. Nah, lihat ya, di sini nilainya, nilai akhirnya 100. Ya, nilai akhirnya 100, tapi di sini jawaban benarnya masih 1 ya. Yang isian masih belum dihitung, tapi nilai akhirnya udah 100. Nah, yang warna hijau artinya soalnya benar. Kalau yang salah warnanya merah. Nah, yang isian kedetek salah ya. Warnanya merah. Nah, nanti ini bisa buat membuat analisis ya, kalau mau kita buat analisis. Nah, saya sarankan untuk pembuatan soal CBT jangan berbentuk isian ya, karena nanti kalau muridnya banyak akan repot mengoreksi secara manualnya, akan banyak sekali. Nah, saya sarankan isian diubah ke soal benar salah saja. Jadi kita buat CBT-nya adalah pilihan ganda dan benar salah. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.